Sebagai bentuk antisipasi bila terdapat kasus kematian pasien COVID-19, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kemenak Kota Bontang, Ali Mustafa membeberkan tata cara protokol menguburkan jenazah pasien COVID-19. Ditemui di ruang kerjanya, Ali Mustafa memaparkan bagaimana tata cara menguburkan jenazah pasien COVID-19 yang sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Di mana dalam fatwa MUI tersebut terdapat poin bahwa pengurusan jenazah terpapar virus corona harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Dijelaskan Ali Mustafa, aturan protokol COVID-19 menegaskan bahwa pasien positif corona yang sudah meninggal tidak boleh disentuh langsung dengan tangan. Kita tidak mandikan di kafani atau di tayamumin. Kalau bahkan tayamum tidak berbahaya di fatwa MUI, tidak usah ditayamum langsung di kremasi itu, langsung mayat itu dimasukkan di plastik, habis itu dikafani, masuk plastik lagi, baru dikataburi itu pengharum, masuk lagi kotak. Kotak pun harus dilapis dengan supaya air tidak tembus. Kondisi mayat juga harus diikat, bukan dibuka kalau normal dibuka. Nah gitu. Dan itu harus pakai alat pelindung diri APD. Wah, berat itu memang. Dan itu untuk mayat COVID-19 tidak boleh dikelola, dipegang, diurusi masyarakat. Tidak diizinkan. Itu standarnya itu adalah WHO, standarnya adalah rumah sakit pemerintah yang ditunjuk. Nah, termasuk kalau habis ditunjuk juga bisa melayani seperti itu kemarin setelah pelatihan. Adapun tata cara pengurusan jenazah berdasarkan edaran Surat Protokol Penanganan COVID-19 terdiri dari pengurusan jenazah harus dilakukan oleh petugas kesehatan pihak rumah sakit yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Jenazah COVID-19 ditutup dengan kain kafan atau bahan plastik yang tidak tembus air. Jenazah juga ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Jenazah yang telah terbungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti otopsi dan jenazah disemayamkan tak lebih dari 4 jam. Kemudian pelaksanaan sholat jenazah dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak sholat jenazah, dapat dilaksanakan di masjid yang telah dilakukan sanitasi dan disinfektasi menyeluruh. Sholat jenazah dapat dilakukan meskipun hanya 1 orang. Kemudian untuk lokasi penguburan jenazah harus berjarak sekitar 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum. Berjarak 500 meter dari pemukiman warga yang terdekat, jenazah dikubur dengan kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Setelah semua prosedur dilakukan dengan baik, pihak keluarga boleh mengikuti penguburan jenazah. Demikian Aris mewartakan.